Kemajuan teknologi saat ini sangat membantu aktivitas hidup manusia. Salah satunya adalah menciptakan peluang baru untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah yang semula manual menjadi serba otomatis. Hal ini dikenal juga dengan istilah ekonomi digital. Kemudahan yang ditawarkan oleh ekonomi digital akan berdampak pada semakin banyaknya perputaran uang. Ketika uang beredar dengan aktif, maka aktivitas ekonomi akan meningkat, yang akan berdampak pada yang satu adalah pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat. Yang kedua, mendorong investasi dan pengembangan bisnis. Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan nasional dari pajak. Lantas, bagaimana Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas moneter nasional dalam menyikapi fenomena ekonomi digital melalui inovasi sistem pembayaran? Mari kita simak wawancara berikut ini. Selamat sore Bapak Hendra. Di sini izinkan kami dari Lembaga Pers Mahasiswa Islam FISIP Brawijaya untuk menanyakan satu hal. Sebagai awalan, saya ingin menyatakan bahwa gejolak ekonomi global masih dihadapkan dengan tantangan dari dampak pandemi COVID-19, kemudian ada tekanan geopolitik seiring ketegangan antara Rusia dan Ukraina sampai dengan persaingan dagang antara Amerika dan Serikat. Kemudian pertanyaannya seperti ini, Pak Hendra, bagaimana dinamika kolaborasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas perekonomian nasional, terutama dalam konteks sistem pembayaran? Sebenarnya kalau BI sendiri memang tugasnya di sistem pembayaran. Salah satu lagi dulu itu yang dikembangkan oleh Bank Indonesia ada dua tahun 2023. Yang pertama adalah dengan kris. Nah ini kris merupakan salah satu solusi pada saat pandemi kemarin. Jadi pada saat itu kita susah melakukan hubungan dengan manusia, antar manusia kita berhadapan tidak boleh kan, berhadapan bersentuhan tidak boleh. Dengan kris kita bisa menggunakan pembayaran tanpa bersentuhan. Kemudian juga sistem pembayaran yang sekarang ini lagi booming itu adalah terkait dengan BIPAS. BIPAS ini adalah sistem transfer retail, yaitu dengan biaya lebih murah dengan transfer secara online. Yang sewaktu dulu transfer online itu biaya 6.500, terus sekarang sudah bisa 2.500. Bahkan dari Bank Indonesia kepada bank itu hanya 19 rupiah, dan bank silakan menggunakan biayanya itu lebih murah lagi, dikembalikan sebanyak 3 kali. Nah ini kaitannya dengan ini pembayaran secara global. Saat ini sistem pembayaran di Indonesia ini cukup stabil ya, karena saat ini juga Indonesia masih dalam rangka kerjasama dalam G20 kemarin ya. Jadi dalam rangka G20 itu kemarin juga ada dibahas terkait dengan perekonomian Rusia. Itu Bank Indonesia mengembangkan kris yang namanya kris cross border gitu. Jadi pembayaran itu nanti kita dengan negara lain itu tidak menggunakan lagi uang, tapi kita cukup dengan kris, scan kris di negara lain. Nah itu biayanya nanti uang akan langsung diubah menjadi uang lokal mereka. Jadi ketika kita akan melakukan pembayaran, apabila bisa sudah menggunakan QR, itu dia bisa langsung scan. Nah itu nanti rupiah akan otomatis menjadi, misalnya kita kemarin ada 3 negara yang sudah ada. Yang pertama adalah dengan Thailand, kemudian kemarin dengan Malaysia sudah diuji, dan nanti selanjutnya dengan Singapura dan Arab Saudi. Nah ini perkembangan sistem pembayaran ini semakin meluas ya untuk kris sendiri ya, karena ada cross border ini. Jadi ini semakin mudah kalau misalnya nanti kita akan melakukan perjalanan ke luar negeri, misalnya ke Malaysia, selesai saat itu kita tidak perlu lagi menukar uang gitu kalau misalnya di sana, dan juga tidak usah menukar uang ini ya ringgit gitu di sana, tapi kita cukup menggunakan saldo yang ada di rekening kita ya, baik itu rekening dari perbankan maupun rekening digital gitu. Ini sudah internasional seperti itu. Nanti bahkan 1 tahun depan kita masih dalam kebijakan di Arab Saudi. Nanti dengan Arab Saudi kita tidak perlu menggunakan real lagi, tapi dengan scan QR kita menggunakan rekening kita otomatis dibayar menggunakan real. Oke, baik Bapak. Dan Wah, mudah sekali ya menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran. Inovasi inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat
Lalu kepada siapa saja sih inovasi sistem pembayaran yang ditujukan? Mari kita simak wawancara berikut ini. Lantas kalau begitu, bagaimana dari Bank Indonesia itu mengakselerasi sistem pembayaran yang efektif itu agar dapat berdampak secara nyata pada masyarakat luas, khususnya di Indonesia? Sebenarnya ini Mas ya, sebenarnya Bank Indonesia secara masif itu sudah melakukan sosialisasi terkait dengan perkembangan sistem pembayaran terkini yang baik itu kris maupun BIPAS tidak hanya digunakan di masyarakat umum tapi juga digunakan di pemerintah daerah. Jadi semakin lebih luas lagi di pemerintahan gitu, pembayaran pajak itu nah ya, pembayaran pajak juga bisa menggunakan kris pembayaran pajak. Jadi di surat pemberitahuan tagihan pajak itu sudah ada krisnya Mas. Nah, itu pemerintah daerah sekarang sudah mengembangkan pembayaran yang beragam gitu. Jadi mereka tidak hanya menggunakan tunai saja gitu, tapi sekarang sudah didorong semuanya untuk melakukan pembayaran dengan tunai. Itu bisa dengan kris, kemudian bisa dengan transfer, dengan mobile banking, dengan edisi, kemudian juga bisa menggunakan e-commerce gitu, misalnya pembayaran pajak, kita bisa menggunakan e-commerce, bisa juga melalui Indomaret, Alfamart, gitu, itu juga lebih mudah gitu. Jadi itu lebih luas lagi dari pembayaran itu. Baiklah, berarti kesimpulannya adalah untuk konteks saat ini kita perlu melakukan penguatan ekonomi digital ya. Iya betul. Sekarang sedang dijalankan ekonomi digital ini kaitannya dengan penggunaan smartphone sebagai alat penggunaan ya sebenarnya nanti akan masuk ke beberapa aplikasi pembayaran. Jadi teknologi kita saat ini sebagai pendorong untuk akselerasi dari kemajuan dari Indonesia sendiri pasca pandemi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Hendra. Semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan wawasan kepada setiap penonton dari konten ini. Terima kasih Pak Hendra dan sampai jumpa teman-teman lainnya di konten ini. Nah, bagaimana? Tulis pendapatmu tentang sistem pembayaran digital di kolom komentar ya.